Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'annakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian ayat-ayat yang penting untuk segera diketahui oleh para muslimin sekalian rahimakumullah. Yang terakhir kita sudah sampai ayat 170 ya, kalau enggak salah. Ya, betul ya. 170. Oh, 174. 170. Oh ya. 172 sudah, 173 sudah. Jadi sekarang 174. Ini juga sudah pernah? Sudah disinggung kan kemarin ya? Ya. Jadi pada ayat 174 dan 175 Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa di antara manusia ini ada orang-orang yang ketika menyampaikan ajaran agama, khususnya bagi muslimin, bagi orang Islam, ketika menyampaikan ajaran Islam itu ada yang disembunyikan, sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah. Jadi sebelum balik sini lagi nih. Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah, itu dulu orang-orang pendeta-pendeta Yahudi mereka berbuat seperti itu. Sebelum Al-Quran berlaku, ini kan yang berlaku adalah kitab Taurat, kitab Injil dan kitab Taurat. Ya kan? Mana tadi? Kok bisa lompat tadi gimana? Nah ini jelas sekali ayatnya bahwa Allah berfirman begini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Saudara, para ahli tafsir semuanya sepakat menerangkan bahwa ayat ini awalnya nazalat firu asail yahud wa ulamaihim. Ayat ini turun dalam rangka menjelaskan tentang kelakuan para pemimpin-pemimpin Yahudi, ketua-ketuanya orang-orang Yahudi dan para ulama-ulama mereka. Jadi yang disindir oleh Allah dengan ayat ini adalah awalnya itu ulama-ulama Yahudi atau tokoh-tokoh Yahudi, pemuka-pemuka Yahudi. Ini asbabun nuzulnya, sababun nuzulnya atau asbabun nuzulnya, sebab turunnya ayat ini. Tetapi kita semua
bagi yang sudah belajar tentunya mengetahui bahwa setiap ayat Al-Qur'an itu ya, walaupun ada sebab nuzulnya, tetapi berlakunya itu tidak berdasarkan sebab nuzulnya. Itu ada kaidah dalam agama kita ini, ada kaidah yang berbunyi al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Pengambilan pelajaran dari ayat Al-Qur'an itu tidak berdasarkan turunnya ayat, tetapi berdasarkan bunyi ayatnya secara umum, lafal ayatnya secara umum. Ayat ini memang dulu berbicara tentang kelakuan para pendeta-pendeta Yahudi atau ketua-ketuanya orang Yahudi. Nih, ru'asa ini kalau satu Roksun itu ketua, pemimpin. Kalau atau roisun, pemimpin. Rois di dalam organisasi NU maupun Muhammadiyah kan ada tuh, terutama NU yang lengkap itu anunya ya. Ada roisul am, ada roisul apa lagi gitu, ya itu ketua-ketua gitulah. Itu pimpinan orang-orang Yahudi dulu. Mereka itu yaktumu nama anzalallahu minal kitab. Mereka itu suka menyembunyikan apa yang Allah telah turunkan dari Alkitab. Dari Taurat itu tidak disampaikan semuanya. Yang kira-kira akan merugikan para ulamanya ini tidak disampaikan. Kalau yang menguntungkan disampaikan. Menguntungkan itu dalam pengertian menguntungkan untuk mereka mendapatkan bagian dunia. Mungkin berupa harta, karena orang-orang pendeta-pendeta Yahudi dulu itu suka menerima sedekah, suap atau sedekah dari jamaahnya. Ya. Jadi kalau mereka menyampaikan sesuatu, jamaahnya senang, disuruh sedekah itu sedekah banyak. Dan itu lari kepada pendetanya Yahudi. Nah, kalau kita kan enggak, saudara nyambang banyak-banyak di kota itu enggak lari ke saya, itu larinya ke ini pemakmuran masjid ini. Mungkin ada sebagian yang diberikan kepada saya atau kepada Pak imam-imam misalnya ya, atau kepada para pengajar-pengajar tajwid yang ada di sini, atau guru-guru pondok, ini guru-guru madrasah mungkin ada gitu ya. Tapi tidak semuanya, hanya sebagian kecil. Kebanyakannya itu untuk mengurus masjid ini gitu ya, untuk supaya ini tetap berlangsung, dakwah ini taklim ini tetap berlangsung. Nah dulu enggak begitu, mereka dapat duit itu. Begitu tahu bahwa nabi yang datang ini ternyata bukan dari Bani Israel, bukan dari keturunan bangsa mereka, keturunan orang Yahudi ini, mereka enggak mau mengakui. Lalu mereka sembunyikan itu ayat tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang Allah sebutkan di sini. Sesungguhnya orang-orang yang mereka suka menyembunyikan apa yang Allah telah turunkan dari Alkitab itu, nah, untuk mendapatkan uang, ini wayashtaruna bihi, dan mereka suka menjual dengannya, ya, suka menjual dengannya maksudnya bil maktum, dengan mereka menyembunyikan ayat Taurat itu tadi. Kalau sekarang dengan menyembunyikan ayat Al-Qur'an tidak disampaikan kepada umat karena akan bisa bikin keresahan di masyarakat kalau sekarang istilahnya begitu. Padahal bukan keresahan sebetulnya, penolakan. Bukan keresahan itu. Orang enggak mau, enggak suka gitu. Itu mereka mendapatkan apa? Wa yastaruna bihi, dan mereka menjualnya dengan menyembunyikan ayat-ayat Al-Qur'an tadi. Terus thamanan qalila, Alkitab itu dijual dengan harga sedikit. Ya, berupa apa? Iwadon yasiron, harta benda yang sedikit. Harta benda sedikit itu misalnya 1 triliun gitu. 1 triliun itu sedikit dibandingkan dengan 1.000 triliun, dibandingkan dengan 7.000 triliun hutang negara kita. Sekarang sudah 7.000 triliun. Ya, kalau jadi 3 periode tambah lagi nanti 14 triliun mungkin. Ya. Jadi saudara,
1 triliun sedikit. Dan uang 1 triliun itulah yang pernah ditawarkan kepada Habib Rizik. Habib, ente dikasih uang nih 1 triliun. Tapi tolong kegiatan ente jangan seperti sekarang ini. Nggak mau, Habib Rizik nggak mau. 1 triliun loh Pak. Jadi saudara, dulu zaman dulu itu pendeta Yahudi sudah berbuat seperti itu untuk mendapatkan iwadon yasiron atau al-makila, makanan alati yusibunaha, yang mereka biasa mendapatkannya. Mereka jual ayat-ayat Taurat itu tadi. Nah, orang yang menjual ayat-ayat Allah, baik itu Taurat atau Injil atau Al-Quran, mereka jual untuk kepentingan pribadi mereka, ya, untuk kepentingan dunianya mereka. Padahal yang namanya ulama, al-ulama'u, kata Rasulullah SAW, warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi mestinya mereka mengajarkan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan mengajarkan pendapat mereka. Makanya saya tidak mengajarkan pendapat saya hanya mengajarkan ini loh, ilmu tentang masalah ini begini, ayatnya begini, hadisnya begini. Ada beberapa pendapat tentang permasalahan ini. Saya memilih pendapat ini, sampean pilih pendapat yang lain ya terserah. Gitu loh ya. Jadi ayat itu, ajaran agama disampaikan apa adanya, ya, pilihlah yang terbaik, yang paling sahih dari para pendapat-pendapat yang ada. Dan mereka yang menjual agama atau menjual ayat-ayat Allah ini, Allah bilang, ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Mereka itu tidak memakan ke dalam perut-perut mereka kecuali api neraka. Jadi perbuatan mereka yaitu ar-riswah, menyogok, perbuatan menyogok para ulama supaya berkata sesuai dengan pesanan yang menyogok. Kalau sekarang paham ini, paham? Menyogok dengan harta dunia atau dengan jabatan. Nah, kalau sekarang, kalau zaman dulu kan gak ada seperti sekarang ini. Sekarang kan banyak macam sudah. Orang-orang yang melakukan perbuatan riswah ini, ar-riswah itu penyogokan, nyogok, suap itu, wal haram, ya, dan perbuatan yang haram, karena menyembunyikan ayat Allah ini tidak boleh, ya, menyembunyikan ajaran ayat Allah tidak boleh, disampaikan ayat Allah. Mau itu ayat itu pahit kah, tidak disukai orang kah, atau disukai orang, tetap disampaikan. Perkara orang nggak suka, nggak mau pakai, nggak mau dengar, nggak mau pakai, urusan dia dengan Allah. Tapi harus disampaikan, tidak boleh disembunyikan. Ya. Nah, ini mereka yang berbuat seperti itu perumpamaannya adalah seperti orang yang memasukkan ke dalam perut mereka api neraka karena perbuatan mereka, yaitu melakukan riswah dan wal haram, dan perbuatan yang haram, wa thamanuddin, dan mendapatkan harga agama. Agamanya dijual, ya, keulamaannya dijual untuk demi jabatan. Ternyata setelah jadi pejabat tidak bisa berbuat apa-apa. Gak punya kekuasaan apa-apa. Padahal itu orang penting itu. Malah orang lain yang di bawahnya yang lebih berkuasa. Itu di dunia itu bisa terjadi seperti itu. Nah, paham ini Pak ya? Ya, saya tidak nyebut siapa-siapa loh ya. Nah, lalu kemudian wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, dan tidaklah akan berbicara dengan mereka Allah. Dan Allah tidak akan berbicara dengan mereka. Padahal mereka para ulama ini. Ulama itu mestinya masuk surga duluan. Terus pengikutnya ngikutin di belakangnya. Masuk surga. Begitu. Mestinya begitu. Tapi nanti yang terjadi tidak begitu. Karena apa? Ulama tadi khianat. Berkhianat dia. Kepada Allah, kepada Rasul. Berkhianat kepada Allah dengan menjual ayat-ayat Allah untuk kepentingan pribadi mereka. Sehingga di hari kiamat Allah bilang wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, dan tidak akan berbicara dengan mereka Allah pada hari kiamat. Allah tidak mau bicara dengan mereka, maksudnya la yukallimuhum birrahmah. Allah tidak mau bicara mereka dengan
pembicaraan yang memberikan rahmatnya, kasih sayangnya, atau maaf. Padahal pada hari kiamat itu maaf dari Allah, ampunan dari Allah sangat diharapkan oleh manusia. Itu nanti mereka tidak dapat itu. Wa bima yasurruhum, dan dengan apa yang bisa menyenangkan mereka. Mereka enggak akan dapat kesenangan apa-apa di akhirat sana. Ya, innama yukallimuhum, sesungguhnya tiada lain Allah akan berbicara dengan mereka, kata para ulama dalam menjelaskan ayat ini, bitaubih, dengan pembicaraan yang bersifat mencemooh. Kamu dulu ku beri ilmu, kamu pakai untuk apa ilmu itu? Terus dia menjawab, ya Allah, saya pakai ilmu yang kau berikan kepadaku untuk aku sampaikan kepada manusia. Siang dan malam ya Allah, aku sampaikan ilmu ini. Dan itu aku lakukan karena engkau ya Allah. Allah bilang apa? Allah bilang apa? Kadzabta, bohong kamu. Kamu dulu niatnya bukan karena aku kamu dulu berbuat seperti itu. Kamu dakwah itu, kamu menyampaikan Al-Quran pagi, kayak saya tiap pagi ini, malam nanti mungkin ada ngaji lagi, sore ada lagi ngaji gitu ya. Menyampaikannya menurut kamu karena Allah. Tapi Allah tahu dalam hatimu tuh ada keinginan lain. Nah, bohong kamu, kata Allah. Kamu dulu kepingin, kamu menyampaikan ayat-ayatku karena kepingin terkenal kan kamu, kepingin dapat duit kan kamu. Nah, dan itu sudah kamu dapatkan, betul-betul terkenal kamu di dunia dan dapat duit banyak kamu. Nah, dah malaikat seret orang ini ke neraka. Itu hadisnya sahih loh, sudah pernah saya sampaikan di sini dulu ya. Kemudian wala yuzakkihim, dan Allah tidak akan mensucikan mereka. Maksudnya ai la yutahhiruhum min danasid dzunub. Allah tidak akan mensucikan mereka dari kekotoran dosa-dosa. Walahum adzabun alim, dan untuk mereka azab yang pedih. Ulaika alladzina ishtarawud dhalalata bil huda wal adzaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Di sini terangkan ayat yang selanjutnya, ini masih bicara tentang mereka tadi, orang-orang yang menjual agama ini. Orang-orang yang menjual agama untuk kepentingan pribadi, untuk mendapatkan dunia. Itu kata Allah, ulaika, mereka itu adalah alladzina, orang-orang yang istarabud dhalalata, mereka membeli kesesatan bil huda, dengan membayarnya dengan petunjuk. Petunjuk yang sudah Allah berikan kepada mereka, mereka sudah dapat petunjuk, malah dijual, dibelinya kesesatan. Itu untuk mendapatkan dunia. Wal adzaba bil maghfirah, dan mereka adalah ini wal adzab bil maghfirah, maksudnya wa ulaika alladzina starawul azaba. Ini jadi ini wawatof namanya. Yang sudah belajar bahasa Arab tahu wawatof ini adalah sambungan dengan kalimat sebelumnya. Kalau kalimat sambungnya berbunyi, mereka itulah orang-orang yang telah menjual kesesatan, membeli kesesatan dengan petunjuk, dan baliknya ke wa ulaikal ladzina istarawu gitu. Dan mereka orang-orang yang telah membeli al-azaba, maka ini sebagai maf'ul ini. Membeli al-azab, azab Allah bil maghfirah, dengan dengan alat bayarnya, pembayarannya adalah ampunan Allah. Harusnya mereka mendapatkan ampunan Allah, karena para ulama sehebat apapun pasti pernah berdosa, pasti pernah salah. Ya, jangankan kita zaman sekarang, jangankan kita ini orang-orang biasa begini ini, orang awam nih kita semua ini, saya dan Anda semua ini masih termasuk orang awam. Bukan ulama, saya bukan ulama. Ya, itu cuma guru ngaji saja. Ya. Jadi seharusnya semua ulama, para ulama itu mendapatkan ampunan dari Allah di akhirat nanti atas kesalahan-kesalahan mereka yang mungkin pernah mereka lakukan waktu di dunia, pas ngomongnya salah, nerangkan keliru, misalnya begitu. Itu diampuni oleh Allah. Tapi nanti itu tidak mereka dapatkan karena mereka melakukan perbuatan yang seperti itu tadi, menyembunyikan ajaran agama, yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan membeli azab dengan ampunan. Lalu Allah bilang, fama asbarahum 'alan nar, maka alangkah sabarnya mereka terhadap neraka.
Ada yang mengatakan ayat ini fama, itu mereka mengatakan wa ayyu syai'in yusabbiruhum. Jadi ma ini bukan ma nafiyah, bukan ma yang artinya tidak. Bukan ma yang artinya ta'ajub, ya, ma yang artinya keheranan. Tapi ini ma istibham. Jadi fama asbarahum 'alan nar. Maka apa sih yang asbarahum membuat sabar mereka terhadap neraka. Makanya tertafsirnya dalam salah satu tafsir, ini Imam Al-Bahawi memilih tafsir yang seperti ini. Wa ayyu syai'in, dan sesuatu yang mana sih, sesuatu apa sih yang yusabbiruhum membuat sabar kepada mereka alan nar terhadap api neraka. Kenapa mereka sampai mau masuk neraka sih? Padahal mereka itu orang-orang yang punya kesempatan pertama untuk masuk surga. Kenapa itu mereka buang kesempatan itu? Malah pilih harta di dunia ini. Ya, kenapa? Mereka itu menjadi orang yang sabar, berani sabar terhadap api neraka. Hatta kesabaran mereka dengan menjual agama tadi, hatta sampai-sampai tarokul haqqo, mereka telah meninggalkan kebenaran, wattabaul batila, dan mereka telah mengikuti kebatilan. Jadi saudara, kalau kita hidup ini ya tidak mengikuti kebenaran, tidak mengikuti al-haq, itu otomatis dengan sendirinya kita pasti akan mengikuti kebatilan. Karena di dunia ini cuma ada dua kok, kebenaran dan kebatilan, al-haq dan al-batil. Cuma ada dua. Tidak tinggal saudara mau pilih yang mana, mau membela yang mana, itu terserah sampean kok. Allah nggak mau maksa. Dan saya juga nggak mau maksa sampean. Tapi kalau kita memilih kebenaran dan mempertahankan kebenaran, ada resikonya. Resikonya di dunia ini ya, sama tidak dapat jabatan, tidak dapat duit sumbangan rutin, tidak dapat ya. Terus apalagi puji-pujian tidak dapat, yang ada bulian itu. Bulian di sosmed itu, bom bully di sosmed kan gilani itu, kalau orang Solo bilang gilani. Menjijikkan itu. Mengolok-olok ulama itu pakai kata-kata yang kayak yang dilakukan oleh yang kemarin dipukulin itu loh. Nah, itu ya. Kemudian wattaba'ul batil, dan mereka mengikuti kebatilan. Jadi kalau orang meninggalkan kebenaran, mereka pasti mengikuti kebatilan. Nah, makanya kita hati-hati dalam hidup ini, melihat sesuatu ini benar enggak ini. Kalau benar kita ikuti, kalau salah, batil, jangan diikuti. Batilnya bagaimana? Kalau kebatilan itu akan membawa kita ke neraka atau ke penjara. Jangan dilakukan. Ya, perbuatan akan membuat kita masuk penjara. Tapi kalau masuk penjara karena membela kebenaran, seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu salah satu nabi yang pernah dipenjara. 7 tahun lagi di penjaranya. Ya, karena ya. 7 tahun, Pak. Habib Rizik masih kalah, 4 tahun. Nabi Yusuf, nabi loh itu, di penjara. Hanya karena difitnah oleh para perempuan-perempuan itu. Yang perempuan zaman Nabi Yunus, bukan perempuan-perempuan ini, bukan. Ya. Jadi saudara sekalian, kalau seperti Nabi Yusuf, beliau di penjara itu karena beliau membela yang benar dan beliau sabar. Dan salah satu sebabnya beliau masuk penjara karena beliau ngomongnya salah. Beliau ngomong gini, Inna sijna ahabbu ilayya. Sesungguhnya penjara lebih aku sukai. Itu ngomong gitu salah itu. Jangan bilang begitu. Penjara lebih aku sukai. Aku enggak suka penjara, tapi aku juga enggak mau berbuat zalim, begitu mestinya. Nah, kekeliruan dalam tanda petik ini ya. Itu kan semua sudah takdir Allah itu. Sudah ketentuan Allah yang Allah itu skenarionya jalannya seperti itu. Jadi semua kejadian di dunia ini skenarionya itu Allah, Pak. Nah, kembali ke sini ya. Dzalika bi annallaha nazzalal kitaba bil haqq wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqim ba'id. Dzalika, yang demikian itu, kata Allah, yang demikian itu apa?
Di sini terjemahnya, langsung tafsirnya deh biar ringkas. Zalika, yang demikian itu maksudnya apa? Yakni yaitu zalikal azab. Zalikal azab. Azab itu, yang demikian itu maksudnya azab itu bi annallah. Kenapa ada ulama yang akan diazab masuk neraka? Kenapa akan ada ulama yang akan mendapat azab yang pedih di neraka nanti? Kata Allah, zalika, azab yang seperti itu bi annallah, karena bahwasanya Allah nazzalal kitaba, telah menurunkan Al-Qur'an bil haqqi, telah menurunkan Alkitab, Taurat, Injil, Al-Qur'an bil haqqi, dengan membawa kebenaran. Terus yakni zalikal azab bi anna, karena Allah nazalal kitaba bil haqqi, telah menurunkan Alkitab dengan membawa kebenaran. Fa'angkaruhu, tapi mereka mengingkarinya. Wa kafaru bi, dan mereka kafir kepadanya. Mestinya Alkitab, baik Taurat di zaman berlakunya dahulu maupun Injil di zaman berlakunya dahulu, dan Al-Qur'an di zaman berlakunya sekarang ini, itu mestinya ketika sampai kepada manusia ini ajaran dari Al-Qur'an, mereka jangan mengingkari, jangan kafir, jangan menolak, jangan menutupi. Ini tapi yang dilakukan oleh para ulama Yahudi dulu tuh, angkaruhu, mereka mengingkari ayat yang berbicara tentang Nabi Muhammad SAW. Wa kafaru bi, dan mereka mengingkari, mengkufuri, kafir. Mengkufuri, kafir itu maksudnya menutupi. Mereka menutupi ayat tentang Nabi Muhammad SAW. Nah, demikian juga kalau kita sekarang ini mengingkari Al-Quran atau menutupi ajaran Al-Quran mestinya disampaikan tapi tidak disampaikan, ditutupi. Nah, siapa yang berbuat seperti itu akan kena azab. Dzalika bihim, yang demikian itu menimpa mereka, bi annallah, dengan sebab bahwasanya Allah, maksudnya bi annallah li annallah, karena Allah nazzalal kitaba bil haqq, telah menurunkan Al-Qur'an atau Alkitab dengan membawa kebenaran. Fahtalafu fihi, lalu mereka menyelisihi kepadanya. Jadi orang yang akan masuk ke dalam neraka, naudzubillahi min syarri dzalik, adalah orang-orang yang sudah mendengar pelajaran dari Alkitab, baik Taurat, Injil maupun Al-Qur'an di masa berlakunya masing-masing, tetapi lalu ada di antara mereka yang mengingkari ajaran Taurat, Injil maupun Al-Qur'an, dan bahkan kafir kepada ajaran Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Akhirnya mereka menyelisihi, kelakuannya tidak sesuai dengan kelakuan Al-Qur'an. Al-Qur'an misalnya menyuruh muslimin ini bersatu, mereka berpecah belah. Itu termasuk di dalamnya. Makanya kita tidak boleh berpecah belah. Kita harus mau bersaudara dengan saudara kita, walaupun dia benci kepada kita, kita tetap menganggap mereka sebagai saudara kita. Itu Al-Qur'an mengajari kita seperti itu. Nah, lalu Allah bilang, wa innal, kalau tadi ayatnya berbunyi dzalika bi an, nah ini sebentar ya, dzalika bi annallaha nazzalal kitaba bil haqqi, yang demikian maksudnya azab yang demikian, azab yang pedih yang menimpa mereka tadi itu bi annallah, terjadi karena Allah nazzalal kitaba bil haqqi, telah menurunkan Alkitab dengan membawa kebenaran. Lalu mereka menyelisihinya, lalu mereka mengingkarinya, lalu mereka kafir kepadanya. Itu sebabnya mereka dapat azab. Terus kata Allah sambungannya, wa innal ladzina ikhtalafu, wa inna, dan sesungguhnya alladzina, orang-orang yang ikhtalafu, mereka menyelisihi, fil kitabi, di dalam Alkitab, kepada Alkitab. Mereka yang menyelisihi kepada Al-Qur'an. Bagaimana yang dimaksud dengan menyelisihi? Perhatikan nih tafsir Al-Baghawi ini, Pak. Yang dimaksud menyelisih Al-Qur'an itu bukan hanya mengingkari ajaran Al-Qur'an. Kalau sekarang ini, kalau dulu Yahudi itu Taurat, ya, mengingkari Taurat mereka,
Kalau di zaman Injil ya ada yang mengingkari Injil, ya tidak beriman kepada Isa Al-Masih alaihissalam dan tidak beriman kepada Injil. Dan kelakuan mereka menyelisih ajaran Injil. Dalam kitab Injil itu ada larangan makan daging babi, tapi mereka makan daging babi. Itu contohnya. Dalam Al-Quran ada perintah untuk memakai kerudung, tapi mereka tidak berkerudung. Nah itu ya. Jadi kalau sekarang di dalam Al-Quran ada perintah, mereka tidak jalani. Ada larangan, malah mereka jalani. Ini namanya menyelisihi. Nah, wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab, dan sesungguhnya orang-orang yang mereka menyelisih kepada Alkitab, kepada Al-Quran, yaitu fa'amanu biba'din, maka mereka beriman kepada sebagian ayat, wa kafaru biba'din, dan mereka kafir kepada sebagian yang lain. Jadi ingat, termasuk menyelisihi Al-Quran adalah beriman, percaya kepada sebagian ayat Al-Quran tapi mengingkari ayat Al-Quran yang lainnya. Dia percaya kepada Al-Quran, ayat Al-Quran semuanya dia percaya. Satu saja yang dia tidak percaya. Apa itu? Ayat tentang, aduh saya sebutkan apa enggak ya? Kena-kena aja lah. Biar jadi rahasia pian. Ya, sudah. Mereka mengingkari satu saja. Kenapa? Karena bahaya. Ada bahayanya. Itu sudah cukup. Satu ayat. Nah, yang gampang aja. Ayat yang menyuruh muslimin bersatu. Muslimin itu Pak, orang Islam. Itu disuruh oleh Allah bersatu. Ayatnya jelas di surah Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di belakangnya wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sampai sekalian semua mati kecuali mati dalam keadaan sebagai muslimin, sebagai orang-orang Islam. Wa'tasimu bihablillahi, dan berpegang teguhlah kamu kepada Al-Quran. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai, berpecah belah. Ayatnya menyuruh kita berpegang teguh semua muslimin ini dengan Al-Quran, kemudian jangan pecah belah, jangan bercerai-berai. Nah yang terjadi sekarang, muslimin berpecah belah Pak, dan mau dipecah belah, kacau sudah. Padahal ayat Qurannya menyuruh bersatu. Kalau muslimin ini bersatu Pak, nggak ada yang bisa ngalahkan Pak. Sedunia ini nggak ada yang bisa ngalahkan. Kenapa kok kita ini dikuasai oleh Amerika? Kenapa yang lebih berkuasa di dunia orang Amerika, orang Eropa Barat sana yang punya organisasi NATO itu, ya. Kemudian oleh Rusia juga, oleh Cina juga. Kenapa? Karena itu semuanya negara-negara besar. Ya karena musliminnya tidak bersatu. Sebabnya itu. Padahal sesungguhnya orang-orang yang menyelisih Al-Quran, walaupun dia hanya beriman kepada sebagian ayat Quran dan kafir kepada satu ayat Al-Quran, satu ayat Al-Quran saja kita kafiri, neraka Pak ujungnya. Iblis itu contohnya itu loh. Iblis itu asalnya orang baik, itu jin yang baik itu asal mulanya. Tapi dia masuk neraka selama-lama cuma gara-gara diperintah oleh Allah dengan satu perintah saja. Disuruh menghormat kepada Adam, sujud kepada Adam, dia nggak mau. Alasannya apa? Berani dia ngomong sama Allah, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Allah, khalaqtahu min tin, engkau menciptakan Adam dari tanah, wa khalaqtani min nar, dan engkau menciptakan aku dari api. Jawabannya begitu. Ini iblis itu suka bikin analogi yang nggak beres. Dari mana, siapa yang ngajarin api itu lebih baik daripada air? Api lebih baik daripada tanah. Dari mana itu pikiran itu? Kecuali itu pikirannya iblis itu. Jadi iblis itu kalau bikin alasan itu nggak masuk akal. Orang tanah itu saudara pilih api atau pilih tanah? Ya pilih punya tanah, banyak lah, luas di mana-mana. Jadi orang yang seperti itu pun kalau mereka menyelisihi Alkitab, iman kepada sebagian Al-Quran dan kafir kepada sebagian yang lain, ya tetap kata Allah la fi syiqaqim ba'id,
lafi sungguh berada dalam sikokin perpecahan ba'idin yang jauh. Jadi orang yang dalam kesesatan yang jauh, orang yang menyelisih Al-Quran, itu termasuk orang yang berada dalam kesesatan yang jauh. Walaupun mereka beriman. Semuanya ayat dia beriman, satu aja dia tolak. Ayat tentang zakat dia tidak mau terima, masuk neraka. Ayat tentang haji tidak mau terima, masuk neraka. Ayat tentang jihad dia tolak, masuk neraka juga, sama. Ya, ini la fi shiqaqin ba'id ai fi khilafin wa dhalalin ba'id. Mereka dalam perselisihan dan dalam kesesatan yang jauh. Makanya kita jangan sampai termasuk orang-orang yang seperti ini ya. Setelah itu Saudara, Allah berbicara tentang ciri-ciri orang bertakwa yang kedua. Sesudah di surah Al-Baqarah, awal surah Al-Baqarah 5 ayat pertama, sekarang ada lagi di surat Al-Baqarah ayat 177. Ini yang Pak Haji Wahid hafal nih ayat ini nih. Ya, saya tahu beliau hafal. Ya, ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi zawil kurba wal yatama wal masakin wabnas sabili wasailina wa firriqab wa aqamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's. Ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ayatnya jelas ini. Wa ulaika, akhir ayatnya berbunyi wa ulaika, dan itulah Muhammad wahai Rasul, itulah hum mereka al muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Jadi kata Allah menurut ayat 177 surah Al-Baqarah ini, menurut firman Allah ini, menurut kalamullah ini, yang namanya kebaikan, yang namanya orang baik, yang namanya orang yang beriman, yang namanya orang bertakwa, itu laisa, bukanlah, laisal birra, bukanlah yang dinamakan kebaikan atau orang baik atau orang beriman atau orang bertakwa, an bahwa tuallu, mereka yang memalingkan wujud, bukanlah orang yang antuallu, bahwasanya kalian memalingkan wujuhakum, wajah-wajah kalian, kibalal masyriqi, ke arah timur, wal maghribi, dan ke arah barat. Dikatakan yang namanya orang baik itu bukan orang yang selalu menyembah, berdoa kepada Allah, sholat menghadap ke arah timur atau barat. Bukan itu yang namanya orang yang baik, kata Allah. Yaitu antusallu, bukan orang yang tusallu, kalian yang sholat, kibalal masyriqi, ke arah timur, wal maghribi, dan ke arah barat. Wala, dan bukan juga tak malu, kalian yang berbuat ala ghairi dzalika, atas selain itu, bukan menghadap timur dan barat, tapi menghadap utara selatan, bukan itu juga. Ini dulu awalnya ditujukan kepada orang Yahudi juga, yang mereka merasa keberatan kiblat muslimin dipindah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram.
Orang Yahudi sakit hati itu. Kenapa pengikutnya Muhammad tuh udah bagus-bagus sholatnya menghadap Masjidil Aqsa, tiba-tiba dirubah oleh Allah menghadap ke arah Masjidil Haram. Itu mereka marah itu, ya. Nah, lalu Allah turunkan ayat ini. Wahai Muhammad, beritahukan kepada umat, laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masriqi wal maghribi, gitu ya. Walakinna, akan tetapi, al birra, yang namanya kebaikan, yaitu al birrul iman, kebaikannya orang beriman. Al birra al imanu billah. Yang dimaksud dengan al birru, kebaikan, adalah al imanu billah, keimanan kepada Allah. Yang namanya keimanan kepada Allah itu tafsir yang pertama. Ada tafsir yang lain, walakinnal birra, akan tetapi yang namanya kebaikan, yang dimaksud al birru adalah birru, kebaikannya man, orang yang amana billah, orang yang kebaikannya orang yang beriman kepada Allah. Jadi bukanlah yang dinamakan orang yang baik, orang yang beriman kepada Allah adalah orang yang selalu menghadapkan wajah mereka ke timur maupun ke barat. Akan tetapi orang yang baik adalah man amana billah, orang yang beriman kepada Allah. Wal murad, kata Imam Al-Baghawi, dan yang dimaksud minal birri, yang termasuk kebaikan hahuna di sini adalah al-imanu wat taqwa, yang namanya iman dan takwa. Jadi bukanlah yang dinamakan orang yang beriman dan orang yang bertakwa adalah orang yang selalu menghadapkan wajah mereka ke timur dan ke barat. Akan tetapi orang yang beriman dan bertakwa adalah orang yang beriman kepada Allah wal yaumil akhiri, dan kepada hari akhir, kepada hari kiamat, wal malaikati, dan kepada para malaikat, wal kitabi, dan beriman kepada kitab, yakni al-kutubul munazzalah. Kitab ini adalah kitab-kitab yang telah diturunkan. Ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, ada Al-Quran. Mereka yang beriman kepada semua kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah, wan nabiyyin, dan mereka yang beriman kepada para nabi, bukan hanya kepada Nabi Muhammad, tapi juga bukan hanya kepada Nabi Muhammad SAW, tapi juga kepada Nabi Isa alaihissalam, kepada Nabi Musa alaihissalam, kepada nabi-nabi sebelum Nabi Musa, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Nuh, dan seterusnya. Ya, mereka yang beriman kepada para nabi, wa atal mala, dan orang yang takwa atau orang yang beriman adalah orang yang beriman atau orang yang bertakwa adalah selain mereka yang beriman tadi kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kepada para nabi Allah, hari akhir, kemudian kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah, dan kepada para nabi. Yang iman yang keenam, takdir, tidak disebut di sini ya, tapi nanti disebut dalam hadis. Ya. Jadi mereka yang beriman kepada semua tadi, dan wa atal mala, dan orang yang suka memberikan harta mereka. Atal mala, atol mala, ato memberikan, almal, yang sudah memberikan harta bendanya, ala hubbihi, yang dia menyukainya. Semua orang kan suka kepada harta, Pak. Halo. Semua orang kan suka sama harta kan? Saya juga suka sama harta. Sampai suka sama duit? Suka ya? Suka. Tapi kalau dikasih duit korupsi mau? Hah? Mau? Oh enggak. Ya, syukurlah kalau enggak. Alhamdulillah. Jadi Allah bilang yang namanya orang yang bertakwa itu selain mereka yang beriman kepada itu tadi, Allah, hari akhir, malaikat, kitab, nabi-nabi. Ada juga orang yang sudah memberikan hartanya yang dia sukai, ai atal mala fi hali sihhatihi wa mahabbatihi. Yang dimaksud dengan atal mal ala hubbihi, orang yang memberikan harta yang dia sukai adalah orang yang memberikan harta dalam keadaan sehatnya dan dalam keadaan senangnya dia kepada harta. Bahwa tu'tiyahu, dia mau memberikannya, wa anta sahihun, sedangkan engkau, wa tu'tiyahu, dan engkau antu'tiyahu, dan bahwa engkau mau memberikan hartamu, harta engkau, wa anta sahihun, padahal engkau dalam keadaan sehat. Sahihun dalam keadaan kikir, medit, lagi medit ini. Orang kan kadang-kadang medit juga, Pak. Kadang dia apa namanya, lawannya medit itu apa sih?
dermawan. Kadang dia lagi datang dermawan, dia kasih uang. Kalau lagi datang duitnya, enggak. Aku lagi perlu duit kok, enggak. Kan kadang-kadang gitu manusia. Nah, Nabi mengatakan, para ulama menjelaskan ayat ini, ayat yang dimaksud dengan wa atal mala ala hubbihi, dan orang yang dia memberikan hartanya, yang dia cintai, yang dia sukai adalah antu tiyahu, bahwa engkau memberikan harta engkau, wa anta sahihun, dan di saat engkau dalam keadaan sehat, dalam keadaan kikir, tak mulul hina, engkau sedang mengangan-angankan kekayaan, engkau sedang berangan-angan kepingin jadi orang kaya, watah syal fakro, dan engkau sedang takut kepada kemiskinan. Ketika engkau mau bersedekah padahal kamu sedang medit, kamu sedang mengharapkan kaya, kamu sedang takut kepada kemiskinan, itulah sedekah yang paling besar pahalanya. Masya Allah. Ini loh, berdasarkan hadis ini, Nabi menerangkan dalam hadisnya, Akhbarana Abu Hurairah telah mengabarkan kepada kami para sahabat ini, para murid-muridnya Abu Hurairah, para tabi'in ya, sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu an, kala dia berkata, Ja'a telah pernah datang dulu rajulun, seorang laki-laki, ilan Nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu si laki-laki tadi berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyus sadaqati a'dhamu ajron. Perhatikan ini. Wahai Rasulullah, ayyu sadaqatin. Ayyu itu artinya yang mana. Ya-nya double. Bukan ayu. Kalau ayu itu anakku. Ya. Kalau ayyu, ya-nya double. Ayyu, yang manakah as-sadaqati sedekah? Sedekah yang manakah ya Rasulullah? A'dhamu, yang a'dhamu ajron, paling besar pahalanya. Apa jawab Nabi? Qala, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Kalau kamu kepengen tahu pahala sedekah yang paling besar pahalanya adalah anta shaddaqo, bahwasanya engkau bersedekah, wa anta, dan engkau di saat bersedekah itu sahihun, kamu dalam keadaan sehat. Kalau dalam keadaan sakit bersedekah kan karena kamu pengen sembuh kan, kamu sedekah. Karena memang ada cara untuk sembuh dari penyakit, itu sedekah, banyak sedekah. Banyak terjadi dalam masyarakat. Termasuk cerita dari guru saya. Dulu pernah ada orang kaya raya di Surabaya, kaya raya dia, tapi pelitnya masya Allah, pelitnya minta ampun. Nah, ketika dia sakit, divonis oleh dokter, ini penyakit bapak nggak bisa sembuh, tinggal tunggu waktu aja meninggal. Terus tiba-tiba dia ketemu dengan seorang alim, gurunya guru saya itu menasihati, kamu itu sedekah yang banyak. Udah diamalkan Pak sedekah itu, diamalkan sedekah betul. Tiba-tiba periksa lagi dokternya, apa jawabnya? Kok penyakit kamu sudah hilang? Hilang. Subhanallah, masya Allah, kana wa malam yasa lam yakun. Yaitu memang sedekah itu bisa membuat kita terhindar dari bala. Itu salah satu manfaatnya sedekah. Tetapi Nabi mengatakan anta shaddaqah wa anta sahihun, dan bahwasanya engkau bersedekah padahal engkau dalam keadaan sehat, wa sahihun, dalam keadaan sedang medit, sedang menjadi orang medit, tahsyal faqra, engkau takut miskin, wa ta'mulul ghina, dan engkau sedang mengangan-angankan kaya, wala tumhil, dan tidaklah engkau membiarkan hatta idza balaghatil hulqum, engkau tidak membiarkan seperti itu sampai ketika sudah sampai nyawamu ke tenggorokanmu, qulta li fulanin, baru kamu berkata kepada si fulan, kada li fulan waqad kana li fulan. Nabi bilang begitu. Jadi sedekah yang paling besar pahalanya adalah sedekah ketika kamu dalam keadaan sehat, tidak sedang dalam keadaan sakit, ketika kamu dalam keadaan kikir, lagi eman, lagi sayang kepada duitnya, tapi dia, aduh saya sebenarnya sayang, ini saya mau kasih, aduh ini saya juga perlu ini, tapi dia mau paksakan diri untuk sedekah. Itu paling besar pahalanya itu yang kedua. Terus watakhsal faqra, kamu sedang takut miskin.
Ini kalau aku kasih nanti aku apa? Aku nggak bisa jadi orang kaya terus tiap kali sedekah terus ini. Kamu takut miskin, wa ta'mulul ghina, dan kamu sedang mengharap orang kaya. Terus dan wala tumhil, dan kamu janganlah kamu membiarkan harta kamu seperti itu, kamu tahan terus hatta sampai idza balaghatil hulqum, ketika nyawamu sudah sampai tenggorokan, sudah mau mati, wa kulta, baru kamu ngomong, nanti kalau aku mati ya kasihkan di fulan kada untuk si anu segini, wali fulan kada dan untuk si anu segini. Baru kamu ngomong begitu, itu jangan, itu sudah nggak ada pahalanya itu warisan namanya. Ya, wa qad kana li fulan, padahal sungguh sudah ada bagian untuk si fulan. Itu harta warisan tanpa kamu bilang nanti kamu nanti hartaku ini kasihkan. Itu memang sudah jatahnya anakmu kalau kamu mati atau ahli warismu. Sedekah yang paling utama adalah sedekah ketika kita sedang merasa keberatan untuk sedekah. Itu Pak pahalanya. Nah, itu pahala sedekah yang paling besar. Ini hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim dan lain-lain. Ya, kemudian kepada siapa sedekah itu kita berikan? Allah sebutkan orang bertakwa pertama kali setelah dia memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Jadi harta itu kata Nabi kan, kalau kamu punya 1 dinar, kamu berikan kepada dirimu sendiri dulu. Punya 1 dinar lagi, berikan kepada istrimu. Punya 1 dinar lagi, berikan kepada anakmu. Punya lagi 1 dinar, kasih pembantumu. Dah cukup, semua orang satu rumah udah dapat. Baru kemana? Zawil kurba wa atal mala ala hubbihi. Zawil kurba, kepada orang yang mempunyai kedekatan dengan dia, maksudnya ahlal qarabah, kerabat-kerabatnya. Ya, ini berdasarkan hadis. Ini ada hadisnya. Kenapa? Pahala sedekah yang besar juga adalah pahala kepada kerabat. Ini dalilnya. Ya, An Sulaiman bin Amir, dari sahabat Sulaiman bin Amir, yabluhu bihi, dia menyampaikan dengannya, dengan perkataan itu, an-nabiyya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Sulaiman bin Amir berkata, itu dia ngomong, yang aku katakan ini dari Nabi. Nah, itu berarti itu hadis. Qala, Nabi bersabda, as-shadaqatu, sedekah, alal miskin, kepada orang miskin, ya, sedekah kepada orang miskin, shadaqatun ala dzir rahim, sedekah kepada orang yang mempunyai hubungan kerabat. Ya, saya ulangi, kan Nabi mengatakan sedekah kepada orang miskin dan kemudian sedekah kepada orang yang mempunyai hubungan rahim dengan dia, sintani shadaqatun. Ya, sintani, ada 2 pahala, yaitu shadaqatun, pahala shadaqah, wa silatun, dan pahala silaturahmi, pahala hubungan kekerabatan. Jadi sedekah yang paling utama melebihi sedekah kepada orang miskin adalah sedekah kepada orang yang mempunyai hubungan kekerabatan. Itu pahalanya 2. Pahala sedekahnya dia dapat, pahala silaturahminya dia dapat. Walaupun kita jarang ketemu sama orang. Coba aja sampean lama enggak ketemu keluarga jauh di Papua sana, apa di Maluku sana, apa di Sulawesi sana. Lama enggak pernah ketemu. Ini bulan Ramadan. Saya kepingin sedekah kepada keluargaku jauh di sana. Ku kirimi. Aku tahu nomor HP-nya. Aku tahu nomor rekeningnya, sampean kirimi. Ting. Itu ya. Yakin dia pasti akan senang banget sama sampean. Aduh, terima kasih banyak ya atas sedekahnya. Pasti begitu, Pak. Dan itu pahalanya paling besar itu, Pak. Nah, itu loh, Pak. Di samping pahala sedekah kepada orang miskin, itu juga besar pahalanya. Tapi pada kerabat lebih daripada kepada orang miskin pahalanya. Pada kerabat. Karena apa? Karena hubungan kekerabatannya dia jaga, silaturahminya dia jaga, kemudian sedekahnya pun dia dapat. Ini ya, ini atal mal ala hubbihi dzawil kurba. Bukan hanya kepada dzawil kurba, orang bertakwa mensedekahkan hartanya bukan hanya kepada istri, anak,
ya, pembantu atau kerabatnya, wal yatama, dan dia memberikan hartanya kepada anak-anak yatim, wal masakina, dan kepada orang-orang miskin, wabnas sabili, dan kepada ibnu sabil. Ibnu sabil yakni al musafir al munqati'a an ahlihi, musafir yang terputus dari keluarganya. Jadi ada orang merantau nggak bisa pulang karena nggak punya duit. Cuman kasih duit sama dia dari bagian zakatnya. Nih saya kebetulan nih waktunya keluar zakat, saya kasih uangnya. Kamu mau mudik ya? Ya lama nggak keluar. Ini saya kasih ongkos. Nah itu Pak, besar pahalanya ya. Dia mau memberikan kepada semuanya tadi ini, kepada orang miskin, kepada kerabatnya, kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada ibnu sabil. Kemudian apalagi di belakangnya ini ada satu hadis diselipkan di sini. Wakila, dan yang dinamakan ibnu sabil menurut pendapat lain, dia adalah ad-dhaif, para tamu yang datang ke tempat kita, padahal kita kenal tamu tadi. Yanzilu birajuli, tamu yang turun kepada seseorang. Terus qalan nabiyyu, berkatalah Nabi SAW, man kana yu'minu billah, barang siapa dia beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, fal yukrim dhaifahu, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Ini perintah ajaran Islam melalui Nabi Muhammad SAW. Orang yang kedatangan tamu, dia harus memuliakan tamunya. Salah satu cara memuliakan tamu adalah ketika tamu datang ke tempat kita suguhi dengan hidangan. Di orang ini sukanya apanya? Oh, sukanya ini apa namanya? Tangkar misalnya gitu. Sama suguhi tangkar gitu. Nah, misalnya kayak begitu ya. Nah, itu. Jadi memberikan harta kepada ibnu sabil. Ibnu sabil termasuk tamu. Menurut hadis ini bukan hanya orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, bukan hanya orang yang merantau kehabisan bekal enggak ada bekal untuk pulang ke kampung halaman, tapi juga para tamu itu termasuk ibnu sabil menurut hadis ini. Yang berikutnya wasailina, dan orang-orang yang memberikan hartanya kepada orang-orang yang meminta, yakni at-talibin, orang-orang yang meminta. An jaddati, berdasarkan hadis dari kakeknya, wahia ummu Bujaid, ada seorang ibu bernama Ummu Bujaid, ya, itu adalah neneknya seseorang ini tadi, seorang perawi tadi, yang meriwayatkan anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau telah bersabda, ruddus sa'ila walau bi zilfin muhrokin, ya, ruddu, kembalikanlah orang yang meminta walaupun dengan apa? Dengan cara memberikan zilfin, walaupun dengan cara memberikan zilfin, sesuatu makanan, keperluan yang walaupun sedikit. Jadi kalau ada orang yang meminta kepada kita, kamu jangan mengembalikan dia dalam keadaan hampa, kembali dengan tangan hampa. Jangan. Nabi bilang, kembalikanlah orang yang miskin tadi, pulangkanlah orang miskin dari kamu, walaupun hanya dengan memberi sedikit apa yang diperlukan oleh seseorang manusia. Kamu bisanya ngasih air, kasih air. Bisanya ngasih duit 100.000, kasih 100.000. Bisanya ngasih 50.000, kasih 50.000. Itu. Bisa 10.000, 10.000. Bisa 5.000, kasih. Gitu. Ya walaupun nanti ada ngasih cuma 5.000. Nah, itu urusan dia. Orang udah dikasih masih bilang, ngasih kok 5.000. Puasa ngasih 5.000, udah nggak dapat pahala, nggak bersyukur, nggak berterima kasih dia. Nanti minta lagi nggak akan dikasih orang itu. Nggak mau bersyukur kok dia. Kalau dia bersyukur, alhamdulillah saya terima ya sedekah sampean, sudah saya terima. Nanti dia dikasih orang lain lagi nanti. Nah, sampai dikasih 5.000, ngasih 5.000 doang. Ya nggak dapat lagi. Ya, wa atal malah lebih dan seterusnya. Wa firriqab, dan kepada budak-budak, ya, wa aqamas sholata, dan orang yang menegakkan salat, wa ataz zakata, dan orang yang memberikan zakat, ya, wal mufuna bi ahdihim, dan orang-orang yang memenuhi kepada janji-janji mereka, idza ahadu, ketika mereka telah berjanji.
Nah, kalau orang sudah berjanji, sudah memenuhi janjinya, itu orang yang bertakwa. Tapi kalau ada orang yang berjanji, ada belasan janji, nggak ada yang dia penuhi janjinya, itu bukan orang yang bertakwa. Apalagi dia suruh membunuh rakyatnya, dor. Nah, sudah, bukan orang yang bertakwa. Ya, naudzubillahi min dzalik. Ya, ini sampai sini terus dikatakan wasabirina, dan juga orang-orang yang bersabar. Jadi orang bertakwa itu harus bersabar, harus punya sifat sabar. Akni sobirin, yaitu sobirin wa atas sobirin. Ada yang memahami wasobirin adalah orang-orang yang memberikan hartanya kepada orang-orang yang sabar. Jadi ada orang sabar, dia miskin tapi dia tetap sabar, ngaji terus, dia tetap sabar, ibadah terus, padahal dia miskin. Mestinya dia bisa giat cari duit, tapi dia lebih senang ke masjid. Seperti tukang becak yang ada di Jogja dan cerita itu. Ada tukang becak sedekah ke Masjid Jogokarian. Nih, Pak Mustar tahu nih Masjid Jogokarian, Jogja, ya Pak? Ya, di yang dekat Keraton nih Pak ya. Saya masuk ke sana belum pernah, belum. Seingat saya belum pernah lewat sudah, tapi saya masuk belum pernah. Semenjak dia jadi masjid yang terkenal itu, ya. Ini ada seorang tukang becak datang kepada pengurusnya. Pak Ustadz, saya mau sedekah ini. Saya tukang becak Pak, saya kasih uang. Loh, ini banyak sekali Pak. Berapa? 300.000. Ini kan untuk seorang tukang becak ini besar Pak. Kalau sampai kasih ke uang segini, enggak apa-apa. Saya enggak pernah sedekah Pak. Saya sudah banyak ditolong dari masjid ini. Saya tiap pagi ke sini mandi, sore siang kalaupun mandi lagi, sore mandi lagi. Kadang-kadang saya dapat makanan itu dari sini. Jadi saya terima kasih, saya selama ini enggak pernah bisa sedekah. Nah, ini sama dapat dari mana? Ini dapat dari BLT. Tapi dapat uang dari BLT dikasihkan ke masjid itu sedekah, nggak masalah. Itu pahalanya besar itu. Itu cerita betul loh. Yang cerita apa Ustadz Jaziri. Saya kenal Ustadz Jaziri itu dulu pernah. Itu Ustadz Jaziri itu ngaji dengan saya dulu satu grup sama saya itu. Ustadz Jaziri ketua takmir masjid apa Jogokarian. Dulu orangnya gemuk dulu. Sekarang mungkin tambah gemuk lagi mungkin ya. Itu satu guru ngaji dulu yang ngajarin Kiai Mudakir. Jadi kami dulu pernah ngaji bersama. Ya, cuma kemudian dia pindah ke Jogja, ya dari mungkin ngaji sendiri lagi atau nambah ilmu lagi sama orang lain. Nah, terakhirnya tinggal di Jogokarian sana gitu ya. Jadi wasabirina, dan orang-orang yang sabar, ini adalah orang yang bertakwa, atau orang-orang bertakwa adalah orang yang memberikan hartanya kepada orang-orang yang sabar. Fil ba'sa'i, orang yang bertakwa, orang yang sabar dalam kesulitan. Ba'sa ai asidati wal fakri, kesulitan dan kefakiran. Seperti sekarang ini, dalam masa sulit, semua barang naik, emak-emak pada sambat. Oke, nggak apa-apa, semua barang-barang naik, nggak apa-apa, bensin naik, pertalite naik, apa naik, nggak apa-apa, minyak goreng naik, nggak apa-apa. Tapi harus ada yang turun, nggak tahu apa yang turun tuh. Tuh mama bilang begitu itu. Ya. Asyidati wal fakri, atau orang-orang yang sabar dalam penderitaan dan kemiskinan, wadharra'i, dan dalam kesakitan, dalam keadaan sakit. Ya, ini wadharra. Wahinal ba's, dan ketika ada peperangan, ya, ai al-qital, al-ba' itu al-qital. Jadi kalau orang bertakwa walaupun sedang perang sabar. Nah, mereka yang sifatnya seperti itu, ulaikal ladzina shadaku, mereka itulah orang-orang yang benar fi imanihim, dalam dakwaan iman mereka. Mereka orang-orang yang benar imannya. Wa ulaika humul takun, dan mereka lah orang-orang yang bertakwa. Nah, ini orang bertakwa ciri-cirinya nanti dibaca lagi. Surat Al-Baqarah ayat 100 berapa tadi? 77. Lalu kita sesuaikan diri kita sudah seperti itu atau belum? Kalau belum, ayo kita sama-sama, saya yang ngomong dan Anda semua yang mendengarkan, kita sama-sama berusaha menyesuaikan diri kita dengan sifat-sifat ini supaya kita digolongkan oleh Allah ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.